Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlevina Farinda dari kelas 3A dengan NIM 2285190044. Di sini akan mempresentasikan salah satu teori konseling, yaitu teori trait and vector. Teori trait and vector memiliki definisi sebagai berikut, yaitu mencocokkan karakter individu dengan tuntutan suatu okupasi tertentu yang pada gilirannya akan memecahkan masalah penelusuran karirnya. Konseling trait and vector berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi kepribadian tertentu. Nah, teman-teman, dari definisi di atas bisa kita ketahui bahwa trait and vector memiliki dua tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada Frank Person. Frank Person lebih mengartikan trait and vector ini mengarah kepada pemilihan dan keputusan karir. Dalam bukunya yang berjudul tentang Choosing a Vocation tahun 1909 menunjukkan 3 langkah yang harus diikuti dalam memilih suatu pekerjaan yang sesuai. Di antaranya sebuah pemahaman yang jelas, lalu sebuah pengetahuan tentang persyaratan karakteristik karir, lalu yang ketiga ada pengakuan dan pengaplikasian hubungan antara poin 1 dan poin 2. Lalu ada juga dari Williamson, di mana berasumsi yang mendasari teori trait and vector adalah setiap individu mempunyai keunikan, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada individu disesuaikan dengan pemilihan pekerjaan, kurikulum sekolah yang akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda pada diri. Bahasan berikutnya yaitu tujuan dari teori trait and vector, di mana konseling ini juga memiliki tujuan untuk mengajak klien berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Untuk itu, secara umum konseling trait and vector dimaksudkan untuk membantu klien mengalami kurangnya pemahaman diri, pengarahan diri, aktualisasi diri, dan klarifikasi diri, di mana nantinya diharapkan individu dapat menghadapi, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu proses konseling dari teori trait and vector, di mana prosesnya terdiri dari 5 tahap. Pertama, analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi yang diperoleh tentang diri klien beserta latar belakangnya. Alat analisis yang dapat digunakan adalah catatan kumulatif, wawancara, formatif, distribusi waktu, autobiografi, catatan anekdot, dan tes psikologis. Sedangkan sintesis, di mana merangkum dan mengatur data dari hasil analisis sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, kelemahan serta kekuatannya, penyesuaian diri maupun ketidaksanggupan penyesuaian diri. Yang ketiga, diagnosis, menemukan ketetapan dan pola yang menuju kepada permasalahan, sebab-sebabnya serta sifat-sifat klien yang berarti dan relevan yang berpengaruh kepada proses penyesuaian diri. Melalui identifikasi masalah, menentukan sebab-sebab, dan prognosis. Lalu yang keempat ada konseling. Teknik dalam konseling trait and vector ini pengukuran hubungan intim, memperbaiki pemahaman diri, pemberian nasihat atau perencanaan program kegiatan, melaksanakan rencana, dan menunjukkan kepada petugas lain atau referral. Lalu yang terakhir ada tindak lanjut atau evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk melihat apakah proses konselingnya berlangsung secara berhasil atau tidak. Semua itu dilakukan demi kebaikan diri konseling. Berikutnya adalah salah satu contoh kasus dari teori konseling trait and vector beserta contoh penyelesaiannya. Nah, teman-teman,